Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan Strategic Entrepreneurship Case Miami University yang disusun oleh beberapa teman-teman saya, yaitu satu Akbib Hendra Saputra dengan NIM 054, dan yang kedua Ja'far dengan NIM 250, dan yang ketiga Sahrul Febrian Rizky dengan NIM 261. Slide pertama, strategis entrepreneurship, mengambil tindakan kewirausahaan dengan menggunakan strategis efektif. Dalam proses ini, perusahaan mencoba mencari peluang di lingkungan eksternalnya yang dapat dicoba untuk dieksploitasi melalui inovasi. Mengidentifikasi peluang untuk dieksploitasi melalui inovasi adalah dimensi kewirausahaan dari kewirausahaan strategis, sementara menentukan cara untuk mengolah upaya inovasi perusahaan adalah strategis dimensi. Corporate entrepreneurship, penggunaan atau penerapan kewirausahaan dalam lingkungan yang mapan tegas. Perusahaan telah menjadi penting untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi yang didirikan. Memang perusahaan mapan menggunakan kewirausahaan untuk memperkuat kinerja mereka dan untuk mengingatkan peluang pertumbuhan. Tentu saja inovasi dan kewirausahaan memainkan peran penting dalam tingkat keberhasilan yang dicapai oleh pengusaha startup. Lanjut. Entrepreneurship dan ya apa sih? Entrepreneurship and entrepreneurial opportunities. A. Entrepreneurship adalah proses di mana individu, tim, atau organisasi mengidentifikasi dan manajer peluang kewirausahaan tanpa segera dibatasi oleh sumber daya yang saat ini mereka kendalikan. B. Entrepreneurial opportunities adalah kondisi dalam di mana barang atau jasa baru dapat memuaskan kebutuhan pasar. Peluang ini ada karena ketidaksempurnaan kompetitif di pasar dan di antara faktor-faktor produksi digunakan untuk memproduksi atau karena dikembangkan secara mandiri oleh perusahaan. Lanjut. Emet. Innovation. Peter Drucker berpendapat bahwa inovasi adalah fungsi khusus dari kewirausahaan, baik dalam bisnis yang sudah ada, lembaga layanan publik, atau usaha baru yang dimulai oleh individu tunggal. Selain itu, Drucker menyarankan bahwa inovasi adalah sarana dengan tanda kutip di mana pengusaha menciptakan sumber daya penghasilan kekayaan baru
atau memberi sumber daya yang ada dengan potensi yang ditingkatkan untuk menciptakan kekayaan. Next. Entrepreneur adalah individu yang bertindak secara independen atau sebagai bagian dari organisasi yang melihat peluang kewirausahaan dan kemudian mengambil risiko untuk mengembangkan inovasi untuk mengejarnya. Yang kedua adalah entrepreneurial opportunity, adalah kondisi di mana barang atau jasa baru dapat memuaskan kebutuhan pasar. Peluang ini ada karena ketidaksempurnaan kompetitif di pasar dan di antara faktor-faktor produksi digunakan untuk memproduksi atau karena dikembangkan secara mandiri oleh pengusaha. Nah, International entrepreneurship adalah proses di mana perusahaan secara kreatif menemukan dan memanfaatkan peluang yang berada di luar pasar. Maksudnya ini peluang yang di luar pasar domestiknya untuk mengembangkan keunggulan kompetitif seperti yang ditunjukkan oleh praktek yang disarankan oleh definisi ini. Kewirausahaan merupakan fenomena global seperti disebutkan sebelumnya. Sekitar sepertiga dari usaha baru pindah ke pasar internasional di awal siklus hidup mereka. Internal innovation, incremental and radical innovation. Perusahaan menghasilkan dua jenis inovasi internal. Inovasi incremental dan radikal. Saat menggunakan aktivitas R&D, mereka sebagian besar inovasi bersifat incremental, yaitu mereka membangun pada basis pengetahuan yang ada dan memberikan perbaikan kecil dalam produk saat itu. Inovasi tambahan bersifat evolusioner dan linear. Jadi maksudnya sebagian besar inovasi bersifat incremental, yaitu dia membangun pada ilmu pengetahuan yang sebelumnya, tapi sama mereka dikasih sebuah perbaikan kecil untuk penyempurnaan dalam produknya. Next. Autonomous strategic behavior. Autonomous strategic behavior adalah proses dari bawah ke atas di mana para juara produk mengejar ide-ide baru. Seringkali proses politik yang dengannya mereka mengembangkan dan mengkoordinasi komersialisasi barang atau jasa baru sampai mencapai keberhasilan dalam pasar. Contohnya ada ini model dari internal kulturnya, konsepnya mereka. Konsep of corporate strategi meliputi strategi konteks dan struktural konteks. Di dalam struktural dan strategi konteks ini ada namanya autonomous strategic behavior dan induced strategic behavior. Jadi konsep of corporate strategis ini memiliki beberapa tahapan. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai induced strategic behavior. Perilaku strategis yang diinduksi merupakan proses top-down di mana strategi dan struktur perusahaan saat ini mendorong inovasi yang terkait erat dengan strategi dan struktur tersebut.
79 dalam bentuk bertulang ini strategi di tempat disaring melalui hierarki struktural yang cocok. Yang berikutnya masuk ke dalam case studi University Miami. Yang pertama membahas mengenai sejarah Universitas Miami. Universitas Miami secara resmi didirikan pada tahun 1809 setelah serangkaian aksi pemerintah yang diawali dengan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1792. Presiden Washington menandatangani perundang-undangan yang menciptakan dan menamai universitas tersebut serta menyisihkan tanah sekitar 36 mil persegi di Northwest Territory yang sudah tua. Diberi nama sesuai dengan suku Indian, Miami University membina hubungan yang erat dan pertukaran dengan Miami Nation of Oklahoma atau Miami University juga bisa dikenal sebagai Cradle of Gods atau buaya yang berlatih. Yang kedua, Miami University pada tahun 2007 bersama dengan rektor yang baru David C. Hodges yang mengetahui pemberian ijazah pada 5 Mei 2007. Miami University menganugerahkan 3.291 gelar atau 2.921 gelar S1, 203 associate, 157 sarjana 2 dan 12 sarjana 3. Dalam upacara wisuda di stasiun sepak bola, gelar associate bisa merupakan program transfer sama persis dengan 2 tahun pertama di gelar S1 atau program terminal di mana mempersiapkan mahasiswa untuk karir tertentu. Yang ketiga yaitu fasilitas fisik, bangunan, dan tanah. Kampus ini dikenal dengan tembok merah dan arsitektur Georgia-nya. Hampir semua bangunan terlihat sama, kecuali untuk Art Museum dan beberapa bangunan yang lain. Kampus Oxford sekitar 200 akre, 1 akre sama dengan 0,4047 hektar atau sekitar 40,5 are. Memiliki tempat kediaman dan tempat makan, layanan kesehatan, perpustakaan, museum, keamanan publik, fasilitas atlet, dan pusat rekreasi, pusat dan layanan mahasiswa, ruang pergelaran seni murni, gedung administrasi, dan pemeliharaan. Dari pertengahan 1980-an sampai beberapa tahun yang lalu, beberapa gedung direnovasi. Selanjutnya dijelaskan oleh Habib. Namun selama 2 tahun terakhir, Miami berada dalam periode konstruksi modal yang tepat dengan menelan dana US 3,9 juta menghasilkan gedung psikolog yang baru, 2 apartemen mahasiswa baru, 3 Coin Center, 4 garansi parkir pertama Miami, 5 gedung teknik yang baru, 6 Farmer Business School baru dalam proses pembangunan, dan Universitas Miami memiliki rencana untuk pusat penggelaran seni mumi yang baru. Lanjut. Struktur organisasi, pengendalian, dan tata kelola. Miami University disusun menjadi 7 divisi akademis, seni, dan ilmu
pengetahuan bisnis, pendidikan, teknik, seni, mumi, sekolah, tingkat sarjana, dan antar disiplin ilmu. Farmer School of Business telah menyatakan tujuan dari mempersiapkan pemuda-pemudi yang memiliki karakter yang kemampuan intelektual untuk posisi dalam bisnis, pemerintahan, dan organisasi kompleks lain. Lanjut. Terdapat juga beberapa mata kuliah tambahan antara lain manajemen seni, studi hukum bisnis, ilmu keputusan, ekonomi perusahaan, keuangan, bisnis internasional, manajemen sistem informasi, manajemen teknologi informasi, pemasaran, manajemen risiko dan asuransi, serta manajemen rantai pasokan. Di sisi akademis, universitas tersebut dikelola oleh ketua departemen dan pemimpin program, dekan, pembantu rektor, dan rektor. Selain itu ada beberapa divisi akademis, yaitu keuangan dan urusan bisnis, urusan mahasiswa, dan atletik antar perguruan tinggi. Terdapat beberapa fungsi pendukung lain. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jafar. Selanjutnya adalah urusan akademis. Miami University memiliki struktur dan sistem akademis yang khas dalam mencapai misi dan strategi universitas. Miami mengikuti pendekatan tradisional untuk mata kuliah dan pelajaran kelas serta menawarkan pelajaran online. Menurut princetonreview.com, 75% staf pengajar tetap dan kontrak memiliki gelar PhD. Miami menawarkan lebih dari 120 program mata kuliah utama, gelar prasarjana, dan lebih dari 80 mata kuliah tambahan prasarjana, serta menawarkan 11 program doktoral dan lebih dari 50 program magister. Next. Disebut Miami Plan. Syarat-syarat dari universitas untuk memenuhi gelar prasarjana didasarkan pada 4 tujuan dasar. Yang pertama, berpikir secara kritis, memahami konteks, bergaul dengan pelajar lain, serta merenung dan bertindak. Miami University terus-menerus mendapatkan peringkat dalam universitas top Amerika Serikat untuk jumlah mahasiswa yang belajar ke luar negeri, sekitar 1.000 mahasiswa setiap tahunnya mendapatkan kredit akademis di luar negeri. Dan hampir 30% dari mahasiswa Miami belajar ke luar negeri sebelum mereka lulus. Next. Isu-isu keuangan. Miami berusaha untuk mengoperasikan organisasi yang efisien dan lancar secara keuangan, yang menyimpan sedikit dana untuk beban tak terduga dan darurat sebagai surplus. Seperti yang terlihat dalam beberapa tampilan, neraca keuangan Miami University 2006 sampai 2007 menunjukkan total pendapatan Miami University adalah 626,6 juta dolar. Peningkatan sebesar 6,0% dari tahun sebelumnya, yaitu 83,7%, atau sekitar 524,5 juta dolar. Dari ING, pendidikan dan umum, dan 16,3% dari usaha tambahan, auxiliary internship. Semua laporan dan data keuangan yang kami ambil, kami temukan di website miamimuiho.edu. Next. Pemasaran dan persaingan serta masa depan. Miami University sangat terkenal di dalam wilayah geografisnya.
dan berusaha keras untuk menjadi lebih dikenal dan diakui secara nasional. Perguruan tinggi US News dan World Report menempatkan Miami University dalam daftar tahunan Kiplingers. Di situ ada yang namanya 100 Best Value in Public College, menyebut Miami University sebagai universitas top di Ohio dan ke-38 secara nasional pada tahun 2007. Fiske Guide to College 2007 memuji Miami sebagai salah satu bintang yang menonjol di antara universitas negara bagian. Next. Beberapa tahun lalu, Miami University secara resmi mengembangkan patokan bersama institusi sebanding. Ini dilakukan karena berbagai alasan, tetapi yang terutama adalah untuk memperluas kesan Miami di luar wilayahnya. Saat ini Miami terus membuat patokan bersama institusi-institusi ini, tetapi saat ini memberikan penekanan lebih kepada sektor persaingan dengan rekan-rekan aspirasional. Next. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.